Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini dalam acara program All by Grace kita akan merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Ya Bapa kami yang di sorga, kami percaya Tuhan Engkau sangat mengasihi kami sampai hari ini kami bisa berkumpul dan juga bisa mengikuti program daripada All by Grace kali ini Tuhan, dan kami percaya biarlah firman Tuhan yang disampaikan biarlah kami merenungkannya dan kemudian kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dari awal sampai akhir daripada program All by Grace ini kami serahkan ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum utama dari Tuhan untuk diterapkan atau dijalankan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sudah jelas dan tertulis seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika menjawab pertanyaan mengenai hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat atau hukum Tuhan. Mari kita lihat di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 36. Di situ dikatakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi apa yang dikatakan Yesus tersebut di atas menyatakan bahwa di dalam prinsip kedua hukum itulah yang menjadi tolak ukur bahwa seseorang mempunyai kehidupan yang Tuhan berkenan. Karena dalam kedua hukum tersebut tergantung seluruh hukum kitab suci, yaitu yang kita kenal sekarang Alkitab, saudara. Untuk bisa menerapkan ataupun menjalankan hidup mengasihi Tuhan dan sesama, maka diperlukan karakter dan sifat kasih yang sesungguhnya. Dan ini hanya bisa diperoleh bila seseorang mau belajar dan hidup sepenuhnya di dalam Tuhan. Sehingga akhirnya melalui kasih karunia Tuhan kita akan memperoleh atau terbangun sifat kasih yang sesuai dengan kehendaknya. Sifat kasih itulah yang dibutuhkan oleh seseorang atau yang menjadikan kita bisa seutuhnya mengasihi Tuhan dan sesama sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Prinsip dasar kasih juga sudah Paulus sampaikan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Mari kita lihat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Di ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Apa yang disampaikan ayat-ayat tersebut di atas adalah merupakan kasih yang mulia, yang murni, yang benar untuk kita miliki dalam menjalani kehidupan ini, yang akhirnya bisa mendatangkan kedamaian dan juga ketentraman bagi semua orang, termasuk bagi diri kita sendiri. Pada episode program All by Grace kali ini, mari kita merenungkan satu tema, yaitu kasih yang berhubungan dengan sesama kita, sehingga kehidupan kita sebagai pengikut Yesus bisa menjadi terang dan garam bagi semua orang. Pada akhirnya kehidupan kita masing-masing bisa diberkati Tuhan dan juga menjadi saluran berkat bagi siapapun juga. Karena kita berbuat baik dengan hidup mengasihi seperti yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Nah saudara, kita perlu belajar mengenai kasih ini untuk kita terapkan. Nah selanjutnya saudara, bagian dari para prinsip kasih itu terhadap sesama itu apa saja? Nah di antaranya saudara, yaitu yang pertama, kasih yang mengampuni saudara. Salah satu sifat mulia adalah bisa dengan mudah untuk memaafkan dan mengampuni seseorang yang telah berbuat salah, terlepas seberapa besar kesalahannya. Hal ini mungkin mudah untuk diucapkan, tapi pada kenyataannya sulit untuk diterapkan atau dilakukan. Apalagi kesalahan yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan yang besar atau yang menyakitkan saudara. Justru inilah adalah tantangan bagi setiap diri kita yang ingin hidup dalam kasih, yaitu harus bersedia memaafkan dan mengampuni serta tidak menyimpan kesalahan orang lain, seperti yang dikatakan pada 1 Korintus pasal 13 mengenai sifat kasih yang telah kita baca di awal tadi. Bila dengan sungguh untuk direnungkan pasal tersebut dan ayat tersebut, sebenarnya memiliki kasih mau dan mudah untuk memaafkan atau mengampuni itu lebih baik daripada hidup dalam dendam dan hati yang dipenuhi kebencian atau akar pahit. Nah, kebencian dan dendam dalam hati seseorang
apalagi sudah menjadi akar pahit, cepat atau lambat akan membawa dampak negatif dan buruk bagi kehidupan kita sendiri dan juga bagi orang lain. Dan ini sudah disampaikan oleh para ahli kesehatan maupun ahli kejiwaan yang menyatakan tidak ada manfaat positif dari kebencian, dendam, amarah, dan sakit hati. Apalagi sudah menjadi akar pahit. Nah, yang ada adalah tanpa disadari kesehatan tubuh dan jiwa kita menjadi terganggu. Apalagi dari sudut pandang rohani, Tuhan Yesus jelas menyatakan terhadap siapapun kita harus bisa memaafkan dan mengampuni bila ada yang bersalah kepada kita, seperti apa yang tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 44 sampai 45. Di sini dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, di dalam Alkitab ada seorang yang dapat kita jadikan teladan dalam hal kasih, yang memaafkan dan mengampuni sesuai dengan prinsip kasih yang mengampuni, saudara. Nah, kisah ini bisa kita lihat dari diri Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya kepada para saudagar Midian, orang Ismail. Kisahnya singkatnya demikian, saudara. Yakub atau yang kita kenal sebagai Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuatkan jubah yang maha indah bagi Yusuf. Setelah dilihat oleh saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya yang lain, maka bencilah saudara-saudaranya itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, saudara, setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpi itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka irilah hati saudara-saudaranya kepada Yusuf, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepada Yusuf, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Yakub berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu sedang mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapak, dan dia pergi ke sana. Singkat ceritanya, akhirnya Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, maka mereka sepakat berkata satu sama lainnya, sekarang mari kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadi mimpinya itu. Nah, saudara, ketika Ruben, salah satu saudaranya itu, mendengar hal ini, ia ingin mempunyai maksud hati untuk melepaskan Yusuf dari tangan saudara-saudaranya yang lain itu. Sebab itu katanya, jangan kita bunuh dia. Akhirnya mereka tidak jadi membunuh Yusuf, tetapi mereka menjualnya kepada saudagar Midian, orang Ismail, yang saat itu sedang lewat di sana juga. Nah, kemudian orang Midian itu menjual Yusuf ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, yaitu kepala pengawal raja. Kisah selanjutnya adalah Yusuf pada akhirnya berhasil menjadi penguasa atas tanah seluruh Mesir sebagai orang kepercayaan Firaun. Semua itu bisa terjadi karena Tuhan menyertai Yusuf. Berarti di sini mimpi Yusuf digenapi dan menjadi kenyataan, saudara.
Nah, suatu masa di mana terjadi kelaparan di seluruh bumi, termasuk ya daerah di mana Yakub, ayah dan saudara-saudaranya tinggal, maka Yakub menyuruh anak-anaknya ya pergi ke Mesir untuk mendapatkan gandum atau makanan. Di Mesir ya mereka bertemu dengan Yusuf yang tengah menjadi penguasa seluruh tanah Mesir, dan singkat ceritanya akhirnya saudara-saudaranya itu dimaafkan oleh Yusuf atas perbuatan mereka di masa lalu. Kemudian ayah mereka pun ya akhirnya dibawa ke Mesir ya untuk hidup bersama-sama sampai suatu saat akhirnya sang ayah atau Yakub itu meninggal, saudara. Nah, selanjutnya mari kita lihat ya kisah ya berikutnya bagaimana sikap Yusuf terhadap saudara-saudaranya itu. Mari kita lihat dalam Kejadian ya pasal 50 ayat 15 ya sampai 22. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ayat 16, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ya ini kepada Yusuf. Ya. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ayat 18 saudara, di situ dikatakan juga saudara-saudaranya datang sendiri ya, dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Nah, selanjutnya saudara, apa jawab Yusuf ya mengenai permintaan saudaranya itu? Mari kita lihat ayat 19 ya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ya. Nah, saudara, ya di sini menyatakan ya Yusuf sadar ya bahwa dia bukan Allah yang menghakimi seseorang, istilahnya kan demikian ya. Akhirnya di ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Lanjut saudara di ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Selanjutnya, adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Nah saudara, dari kisah Yusuf ini kita bisa belajar untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa memaafkan dan mengampuni itu lebih baik dan lebih indah dan benar, sehingga hidup ini menjadi tenang dan damai serta bisa memberi kesempatannya bagi orang lain memperbaiki dirinya. Dan yang terutama adalah kita mau belajar memahami dan mengerti lebih dalam lagi prinsip kasih yang mengampuni. Ya, yang seperti Tuhan Yesus sendiri lakukan ketika dia berdoa bagi orang-orang yang menyalibkannya, saudara. Itulah kasih yang mulia dan sempurna ya untuk bisa kita lakukan ketika ada seseorang yang bersalah dan menyakiti kita. Sehingga pada akhirnya hidup kita ini bisa selalu berkemenangan dan tidak terpuruk oleh dendam, kebencian, dan amarah yang bisa merusak kehidupan kita dan juga orang-orang sekitar kita. Kita percaya kalau kita mau melakukannya, memaafkan dan mengampuni, pasti Tuhan akan menguatkan kita semua.
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya saudara, kita lanjut saudara ya dalam tema prinsip kasih ya, yaitu kasih ya kepada sesama. Yang kedua adalah kasih yang menerima apa adanya, siapapun dia. Prinsip kasih yang mulia dan benar berikutnya ini adalah kasih yang bisa menerima apa adanya terhadap seseorang. Prinsip dari kasih ini pun ya tidaklah mudah untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di sekitar kehidupan ini seringkali ada orang-orang yang berperilaku atau sifatnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ada suami yang begitu kecewa dengan sikap dan perilaku istrinya. Demikian juga sebaliknya istri terhadap suaminya. Ada orang tua yang kecewa dengan anak-anaknya. Juga sebaliknya, anak-anak kecewa dengan orang tuanya. Ya, sesama saudara pun demikian, saudara. Ya, dan masih banyak lagi contoh lainnya yang saling mengecewakan dan tidak bisa saling menerima kelemahan ataupun kekurangan masing-masing. Sehingga akhirnya menimbulkan perselisihan, pertengkaran, kebencian, dan juga saling menyalahkan satu sama lainnya, saudara. Ya mungkin kita pun sering mengalami hal demikian, terutama dengan orang-orang di sekitar kita yang sering kali ya sikap atau perilaku mereka mengecewakan dan tidak seperti yang kita harapkan. Untuk mengatasi masalah ini semuanya diperlukan saudara ya untuk belajar lebih bijak ya, lebih baik lagi dalam hal berpikir maupun bersikap sehingga pada akhirnya ya bisa memiliki dan menerapkan kasih yang bisa menerima seseorang dengan apa adanya atau siapapun dia. Dengan demikian, yang menjadi tidak terlalu banyak menuntut orang lain untuk berubah sesuai dengan maunya kita. Karena mungkin memang mereka tidak berkeinginan untuk berubah atau diubah atas sikap dan perilakunya. Artinya jangan berharap banyak ya untuk merubah orang lain, saudara. Atau mungkin juga sebaliknya, saudara, yaitu seseorang yang terlalu perfeksionis ya, sehingga orang lain tidak bisa atau tidak mampu memenuhi standarnya dalam berpikir atau bertindak atau berperilaku atau permintaannya, saudara. Ya, firman Tuhan ada mengajarkan untuk bisa menerima orang-orang yang masih lemah imannya, karena memang ada orang yang belum memahami perkara rohani dengan sepenuhnya, seperti yang dikatakan pada ayat berikut ini, yaitu di Roma pasal 14 ayat 1.
Di situ dikatakan saudara, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Mari saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini untuk bersikap supaya pada akhirnya bisa menerima atau memahami orang lain dengan apa adanya, sambil memberi kesempatan untuk mereka bisa berubah dan menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian, kita tidak lagi bersikap banyak menuntut, tapi dengan sikap kasih yang bisa menerima orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama keluarga dan kerabat kita. Perlu diingat saudara, kita pun diperlakukan oleh Tuhan dengan kasih yang berkorban demi keselamatan kita saudara. Karena itu Yesus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, bukan karena kita sudah benar dan tidak berdosa. Dengan penebusan oleh Kristus Yesus, kita diberi kesempatan untuk hidup benar dan jangan lagi kita berbuat dosa. Roma pasal 5 ayat 8-10 di situ dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, itulah kasih yang sempurna dari Tuhan kita, yang juga seperti yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang telah melakukan kejahatan terhadap dirinya, yaitu kasih yang mengampuni seperti yang sudah disampaikan pada poin pertama di awal, yaitu kemudian Yusuf menerima kembali saudara-saudaranya dan hidup bersama dengan mereka di tanah Mesir. Alangkah indahnya saudara, bila setiap diri kita bisa memiliki prinsip kasih yang demikian, maka hidup ini menjadi damai dan tidak lagi saling membenci, justru saling mengasihi sesuai yang diajarkan oleh Tuhan kita untuk kita terapkan. Dan kita percaya dengan kasih demikian, maka hidup kita menjadi tenang dan damai. Hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku
Ya saudara, ya mari kita renungkan prinsip yang ketiga yang mengenai kasih terhadap sesama. Prinsip ketiga adalah kasih yang bersedia berbagi. Prinsip dari kasih yang bersedia berbagi ini juga merupakan bagian dari prinsip kasih Tuhan yang seharusnya dipegang dan dilakukan dalam menjalani kehidupan kita sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Orang tua mana yang bisa makan dengan enak atau nyaman jika anak-anaknya hidup dalam kekurangan dan susah? Demikian juga sahabat-sahabat yang baik dan benar pasti memberikan dukungan dan juga mengharapkan kesuksesan bagi saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya. Terlebih lagi bagi yang sudah di dalam Tuhan sebagai pengikut Kristus dan telah hidup dalam kasih Tuhan, tentu saja tidak bisa lagi hidup hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Kita telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang dan garam bagi semua orang sesuai dengan berkat dan talenta serta karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Supaya orang lain pun bisa merasakan kasih karunia Tuhan melalui kehidupan kita masing-masing. Seperti yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk hidup menerapkan kasih yang bersedia berbagi. Sehingga pada akhirnya nama Tuhan kita dipermuliakan dan hidup kita menjadi lebih berarti dan lebih bernilai dan berdampak bagi orang lain, saudara. Seperti yang ayat telah kita baca di atas. Memiliki harta dan kekayaan tidaklah salah. Yang penting apakah memiliki kasih Tuhan untuk mengasihi sesama kita, itulah yang terpenting, saudara. Kasih itu tidak sebatas hanya di bibir saja, tetapi haruslah dinyatakan dalam perbuatan sehingga kasih itu menjadi sempurna dan bernilai dan sebagai tanda kasih Allah ada di dalam kita. Inilah yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 dan 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita baca semuanya kembali mengingatkan kita akan sikap Yusuf yang mulia dalam hal kasih. Sesuai tema program All by Grace kali ini, yaitu kasih, kita bisa melihat bagaimana Yusuf melakukannya. Pertama, Yusuf menerapkan kasih yang mengampuni, yaitu dengan tulus mengampuni saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya. Kedua, saudara, Yusuf menerapkan kasih yang bisa menerima apa adanya seseorang, yaitu dia bisa menerima kembali saudara-saudaranya yang jahat terhadapnya, bahkan tinggal bersama-sama mereka di tanah Mesir. Ketiga, saudara, Yusuf menerapkan kasih yang bersedia berbagi. Dengan kesuksesan dan kekayaannya, Yusuf bersedia melindungi dan berbagi dengan saudara-saudaranya. Ini dapat kita lihat kembali apa yang telah Yusuf katakan pada ayat yang telah kita awal baca, yaitu pada kitab Kejadian pasal 50 ayat 21. Nah, di situ dikatakan, saudara, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Satu contoh nyata yang indah
dari kisah Yusuf ini bagi kita renungkan saudara, sesuai dengan tema kasih pada program All by Grace kali ini. Yaitu saudara, yang pertama adalah kasih yang mengampuni. Yang kedua adalah kasih yang menerima apa adanya siapapun dia. Yang ketiga adalah kasih yang bersedia berbagi. Pada akhirnya saudara, mari kita semua belajar untuk menerapkan kehidupan yang penuh kasih seperti yang Yusuf lakukan tersebut. Dan percayalah, Roh Kudus pasti akan memampukan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Merasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya. Kasih masih ada dalam dunia. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya. Kasih masih ada dalam dunia saat yang lainnya mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya. Kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Ya saudara, ya tibalah saatnya kita mengakhiri ya program All by Grace ini. Ya mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang kami renungkan ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami sehingga kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga pada akhirnya ya kami bisa mengasihi sesama kami sesuai dengan kebenaran daripada firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami dan memberkati kami. Dan ketika kami mau menerapkan kasih terhadap sesama kami, maka Engkau akan memampukan kami dan juga mencurahkan berkat kami sehingga akhirnya kami sanggup untuk melakukannya dan menerapkannya kasih tersebut di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ya Tuhan Yesus sendiri akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya saudara, sebelum kita akhiri program daripada All by Grace kali ini ya, alangkah indahnya ya kita satukan hati kita semuanya ya untuk mendoakan ya masalah atau pergumulan hidup kita ya masing-masing, dan kita percaya doa yang kita panjatkan ini pasti Tuhan akan menjawabnya dan juga akan membukakan jalan untuk kita saudara ya. Mari kita berdoa kembali ya. Ya Bapa, sebelum kami akhiri daripada acara All by Grace ini, kami mau satukan hati kami dengan pemirsa program All by Grace ini, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengarkan apa permohonan kami, permintaan kami, dan juga Tuhan Engkau akan menjawab dan juga memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertama-tama kami mau berdoa untuk kami dan juga saudara-saudara kami yang mungkin sedang terjadi kesehatannya yang sedang tidak fit atau yang sedang terganggu ataupun sudah divonis ada sakit penyakit apapun juga bentuknya Tuhan, kami percaya pada hari ini juga Engkau sendiri Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini juga, sakit penyakit apapun di dalam tubuh kami masing-masing dan kesehatan apapun yang terganggu dalam tubuh kami ini, saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bir-bir Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus Kristus, maka kami sudah disucikan, dikuduskan dari kuasa-kuasa penyakit apapun juga, dan saat ini juga sedang terjadi pemulihan dan kami sudah menerima kesembuhan dari mujizat daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat ini juga setiap diri kami semuanya sakit penyakit sudah Engkau ambil alih, dan sekarang kami memiliki kesehatan yang sempurna Tuhan yang telah Kau karuniakan kepada kami, dan bukan hanya kepada kami saja tetapi seisi keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami sudah dipulihkan, disembuhkan dari sakit penyakit, dan saat ini kami memiliki kesehatan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selanjutnya Tuhan, kami ingin berdoa untuk masalah ya rumah tangga dan keluarga kami atau hubungan sesama kami. Tuhan, kami mau Tuhan Engkau sendiri menurunkan Tuhan, yaitu kerukunan, keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, suami istri, orang tua dengan anak, dan siapapun Tuhan, kerabat-kerabat kami, saudara-saudara kami, dan juga sahabat-sahabat kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan menurunkan damai sejahtera buat kami sekeluarga dan juga rumah tangga kami yang bangun. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya hubungan suami istri semuanya Tuhan Engkau pulihkan di dalam keharmonisan yang indah. Demikian juga orang tua dengan anak Tuhan, Engkau berikan keharmonisan dan juga saling dukung-mendukung dalam segala perkara, sehingga akhirnya kami bisa bekerja sama untuk menyongsong masa depan yang baik. Dan bukan hanya kami saja, tetapi terhadap saudara-saudara kami pun Tuhan, Engkau juga berkati dengan luar biasa apa yang mereka bangun, apa yang kami bangun, apa yang kami miliki, dan apa yang kami usahakan dalam usaha dan pekerjaan pun Tuhan, Engkau membuka jalan semuanya, terutama menyangkut hutang piutang, kehidupan ekonomi kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, biarlah membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat yang luar biasa untuk kami semua. Dan kami percaya ini akan digenapi dan juga sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, bahwa kami akan memiliki usaha pekerjaan masa depan yang baik dan ekonomi yang selalu berkecukupan dan tidak berkekurangan dan bahkan berlimpah-limpah, sehingga akhirnya hidup kami diberkati dan juga menjadi berkat. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur Tuhan atas usaha pekerjaan yang kami panjatkan ini, dan kami percaya Engkau akan menjawabnya dan membuka jalan untuk kami semuanya. Dalam Tuhan Yesus, amin. Ya Bapa, saat ini tiba saatnya Tuhan kami membuka hati kami dan juga tangan kami untuk menerima berkat daripada Engkau. Saudaraku yang terkasih, bukalah hati dan tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saat ini juga di nama Tuhan Yesus kembali diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu dan keturunanmu, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan juga pelayanan dan studimu, dan yang terutama diberkatilah kesehatan seisi rumah kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah menerima berkat ini yang sempurna. Haleluya. Amin. Ya saudara, demikianlah program All by Grace kali ini. Ya, kita akan bertemu lagi ya minggu depan di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup.
kesudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan.